Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus khadim Masjid Al-Madinah, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Al-Haj Ahmad Rashid Dahlan, begitu pula nazir daripada, begitu pula waqif Masjid Al-Madinah, yaitu Al-Muhtaramul Mukarram Haji Ahmadin. Semuanya para asatid, para sesepuh, para habaib, tidak dapat saya sebutkan namanya satu hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada yang kami cintai dan kami banggakan, jamaah Majelis Duha Masjid Al-Madinah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian, mari sama-sama kita baca niat ta'lim. Semuanya ikut sama saya. Ini niat ta'lim yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السند المتصل إلى أبويا سيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. من آداب العشرة بين الزوجين، أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف على حسب ما جبلهن عليه من نقص العقل والدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن ماجه. وقال علي رضي الله عنه: عقل المرأة جمالها وجمال الرجل عقله. وقال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
Wa qala ta'ala famsikuhunna bima'ruf wa qad ja'anna husnul khuluqi dhahaba bi khairi dunya wal akhirah wa anna ar-rajula la yablughu bi husni khuluqihi manazila fil jannati la yablughuha bi'amal wa husnul khuluqi jami'un lil mukramati jumlah wa man hasuna khuluquhu ma ahli 'asha fi bahbuhatin min as-sa'adati wa ghamratil hana wa qad qala sallallahu alaihi wasallam husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'muranid diyar ila ninggal. Ahiba'il kiram, kita melanjutkan kajian tentang adabul Islam fi nizamil usrah, bagaimana Islam mengatur adab-adab berkeluarga sehingga keluarga kita jadi keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, dan dipenuhi dengan rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, saya nggak terjemahin satu-satu seperti biasa, saya kaji secara global saja karena waktu kita terlalu sempit kalau kita terjemahkan satu persatu slogan. Bicara soal hubungan keluarga, maka salah satu kata kuncinya adalah al-huquq wal wajibat. Al-huquq wal wajibat, hak dan kewajiban. Itu kata kunci itu dalam hubungan suami dan istri. Hak dan kewajiban. Suami punya hak sebagaimana suami punya kewajiban. Dia punya hak yang dia berhak untuk mendapatkannya, tapi dia punya kewajiban yang wajib untuk ditunaikan. Begitu pula sebaliknya, istri punya hak, tapi istri juga punya kewajiban. Dia punya hak yang harus dia dapatkan, berhak untuk dia dapatkan, tapi di sisi lain dia juga punya kewajiban yang wajib ditunaikan. Nah, kenapa saya bilang hak dan kewajiban ini menjadi kata kunci? Pada normalnya umumnya rumah tangga, karena kalau masing-masing menunaikan kewajiban dan masing-masing mendapatkan hak, biasanya di situ akan terjadi stabilitas rumah tangga, saudara. Di situ akan terjadi keharmonisan manakala masing-masing menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak. Makanya Syekhuna Al-Habib Al-Allamah Al-Mufakkir Al-Islami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, yang baru saja meninggal dunia kurang lebih sebulan lalu, ya, beliau seorang ulama besar, guru kami dari Hadramut, yang karangannya lebih dari 100 kitab. Beliau luar biasa alimul allamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau, serta mudah-mudahan kita nyambung sebagai santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau pernah mengatakan, kata beliau apa? Idza dha'atil huquq ja'al uquq. Idza dha'atil huquq ja'al uquq. Kalau hak-hak terabaikan, disitulah kedurhakaan akan datang, saudara. Jadi kapan pintu kedurhakaan mulai datang? Durhaka ini nggak harus istri, kadang-kadang suami nggak memenuhi kewajiban, namanya suami durhaka. Sebaliknya, istri nggak memenuhi kewajiban, juga istri durhaka. Ini saya belum bicara anak, belum bicara yang lain-lain nih, nanti masuk pembahasannya, saudara. Saya masih bicara di awal pembahasan tentang suami dan istri. Nah, kata beliau, idza dha'atil huquq ja'al uquq. Dari mana pintu kedurhakaan akan terbuka? Pintu kedurhakaan terbuka mulai masuknya dari diabaikannya hak-hak, saudara. Ketika masing-masing mulai mengabaikan kewajiban sehingga hak-hak terabaikan, disitulah pintu kedurhakaan akan datang, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Idealnya memang solehahnya istri yang solehah, solehnya
suami yang soleh, dia tutup mata ketika hak-haknya nggak terpenuhi, dia maafin, dia minta sama Allah. Tapi kita sebagai suami, perempuan sebagai istri, dia mesti menuntut dirinya, karena ketika dia mengabaikan hak, meninggalkan kewajiban, dia yang dosa. Urusan suaminya memaafkan, istrinya memaafkan, urusan lain, tapi itu harus ditunaikan, karena ketika ditinggalkan, disitulah pintu kedurhakaan terbuka. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, jadi penting tuh, itu penting, itu miftah, itu kuncinya. Kata kunci dalam rumah tangga, hak dan kewajiban. Makanya saudara, pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya, kita akan membahas apa saja kewajiban seorang suami, apa saja hak-haknya. Begitu pula sebaliknya, bagaimana kewajiban seorang istri untuk menjadi istri yang salehah, dan apa saja hak-hak yang perlu dia dapatkan. Makanya pada kesempatan ini, supaya nggak dianggap diskriminasi oleh ibu-ibu, saya mulai dari kewajiban suami dulu, Bu. Jadi ini hari yang digebugin lakinya dulu, Bu. Nyesel nggak, Bu, nggak bawa suami pengajian pagi ini, Bu? Nyesel apa kagak, Bu? Tapi jangan khawatir, ada di channel Al-Madinah ya, apa Khadim Al-Madinah Kiai, Khidmat TV. Nah, jadi ibu-ibu pulang dari sini suruh lakinya nonton di Khidmat TV, Khidmah TV. Kalau lakinya nggak mau nonton, tuh laki lagi main handphone, setelin aja di rumah, Bu. Walaupun pura-pura nggak dengar, dengerin dia, Bu, nanti, Bu. Insya Allah. Nah, kita mulai dari suami dulu, karena suami ini pemimpin rumah tangga. Dia wajib mesti tahu apa kewajiban dia, bagaimana harusnya menjadi suami, dan apa saja yang harus dipenuhi oleh istri-istrinya. Tapi saya pengen jangan ibu-ibu sekarang giliran laki jadi nasehatin hadir, giliran besok buat ibu-ibu kagak mau hadir. Nah, nggak adil itu namanya. Mesti hadir lengkap ya, supaya kita paham tujuannya bagaimana kita selamat di hadapan Allah Subhanahu, selamat sebagai seorang suami, selamat sebagai seorang istri. Nah, kita mulai dari suami. Apa sih kewajibannya suami? Yang pertama, kewajiban suami kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki adalah muasyaratun nisa bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik, karena itu tolak ukurnya laki-laki yang baik. Tolak ukur laki-laki baik adalah memperlakukan istri dan keluarga dengan baik. Semakin baik perlakuannya terhadap istri dan keluarga, semakin baik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu. Yang ngomong bukan saya, Pak, yang ngomong bukan saya. Kalau yang ngomong saya mungkin dikira caper sama ibu-ibu, enggak, tapi yang ngomong baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Dengerin nih para suami-suami, dengerin kaum laki-laki, siapa yang terbaik di antara kalian? Bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling otoriter, ancang-ancang kaki, bukan yang paling, bukan. Apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Siapa yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, maka dia adalah orang terbaik di antara kalian. Dan kata Rasulullah, di antara para suami-suami, akulah yang paling terbaik di dalam memperlakukan istri. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saudara yang pertama. Jadi suami ini jangan merasa gara-gara suami Allah kasih wewenang lebih, kemudian sewenang-wenang, kemudian seenaknya. Kemudian seperti yang kita ceritakan dulu di zaman jahiliyah, bagaimana perempuan tidak dihargai, saudara. Enggak, justru Allah Subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada laki-laki, ketika diserahkan sepenuhnya kepada dia, untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya, saudara. Semakin baik dia memperlakukan istrinya, semakin baik di hadapan Allah. Bahkan, Bu, Pak, Nabi SAW dalam hadis lain sampai bersabda, apa kata Nabi? La yukrimun nisa illa karim,
Wala yuhinuhunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Wala yuhinuhunna illa laim. Tidaklah menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Hati-hati saudara. Jadi bukan berarti seorang suami bisa seenaknya nyaci maki istrinya kemudian sabar, berarti dia menang, berarti dia mulia gagah. Enggak. Semakin kau hinakan perempuan, semakin hina kau di hadapan Allah. Semakin kau muliakan perempuan wahai laki-laki, semakin mulia kau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya saudara, kadang-kadang Habib, bagaimana istri saya ada kekurangan begini begitu. Siapa sih manusia yang nggak ada kekurangan? Siapa manusia yang nggak ada kekurangan? Ente ini kawin sama manusia, bukan kawin sama bidadari. Kalau kawin sama manusia pasti ada kekurangannya, kurang lebih. Makanya Nabi SAW bilang dalam hadis lain, riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Kata Nabi SAW, ya jangan sampai seorang mukmin, seorang laki-laki mukmin itu benci sama perempuan yang mukminah, sama istrinya dia. Jangan sampai tuh, kata Nabi, kejadian seperti itu, sampai benci, sampai nyesel, kawin nyesel gua kawin sama dia. Jangan sampai tuh begitu, kata Nabi itu. Kenapa? In kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Lihat selalu sisi positifnya. Nabi ngajarin kita lihat selalu sisi positif. Kalau ngelihatnya sisi positif terus, yang kelihatan positif. Tapi kalau ngelihatnya sisi negatif terus, nggak bakal ada habisnya. Setan ngarahinnya ke sisi negatif terus. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, in kariha minha khuluqan. Kalau kamu nggak suka dari perempuan tersebut khuluqan, satu akhlak, satu perilaku, radhiya minha khuluqan akhar, pasti kalau dicari-cari ada perilaku lain yang bikin dia ridha. Mungkin kadang-kadang mungkin ya penampilannya kurang bagus, mungkin, walaupun perempuan dituntut untuk berpenampilan bagus depan istrinya. Tapi ini saya bicara sikap sebagai suami. Kadang-kadang penampilannya kurang bagus, ya dasternya udah sobek-sobek. Ada nggak yang begitu, Bu? Kalau kondangan pakainya bagus, yang paling cakep, yang paling baru dari Shopee, Bu, yang kalau kondangan. Nah, giliran sama laki dasternya sobek, udah gitu dicantolin pakai peniti lagi. Begitu tuh laki meluk, cep, kesundut saudara. Masya Allah, tetanus lagi penitinya, kayak karatan tetanus lagi. Mungkin tapi subhanallah, Allah kasih kelebihan lain. Pinter ngurus anak, masaknya pinter, nyenengin lakinya pinter. Masya Allah. Lihat sisi positifnya. Nabi ngajarin lihat sisi positif, kata Nabi. Ada satu sisi yang ente gak suka, oh mungkin masaknya kurang enak. Kalau masak kebanyakan micin, sasa yang 1 kilo 2 minggu habis. Mabok nggak tuh, Bu, kira-kira, Bu? Mabok. Tapi di sisi lain, oh dandannya depan suami pinter, suaminya betah, kagak mau keluar kamar, rajin depan laki bersolek, cantik luar biasa. Lihat sisi positifnya. Walaupun kalau dari segi perempuannya harus terus introspeksi, kekurangan saya apa. Jangan gara-gara saya ngomong seperti ini, begitu pulang, oh inget kata Abeb lu jangan banyak komplain lu, lihat sisi positifnya. Nggak begitu juga. Nah, ini lihat sisi positif buat suami, tapi dari sisi istrinya bagaimana terus dia memperbaiki diri. Nanti akan kita bahas bagian bini belakangan, Bu. Pokoknya sekarang yang saya gebukin bawa bapak dulu, Bu. Tenang ibu-ibu, tenang. Makanya nyesal yang nggak bawa lakinya nih hari nyesal. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi itu clue dari Nabi, itu ajaran dari Nabi. Suami, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau kamu nggak suka satu hal dari perempuan tersebut, nggak usah ngeluh, nggak usah sampai benci, apalagi sampai nyesel. Na'udzubillah min radhiya minha khuluqan akhar. Oh ternyata dia ridho dengan sisi positif lainnya. Oh dia punya kebaikan seperti ini. Oh selama ini dia sabar dengan segala kekurangan aneh.
Oh, selama ini dia sabar dengan segala tabiatan yang jelek. Oh, selama ini dia sabar kalau anak ngasih nafkahnya pas-pasan. Emang cerewet, emang kalau ngedumel tuh kuping rasanya mau pecah. Tapi sabar, walaupun dikasih belanja pas-pasan, alhamdulillah. Udah gitu pinter lagi, duit pas-pasan bisa belanja macam-macam. 50.000 bisa beli daging sapi 3 kilo. Si nyolong bu, namanya bu nyolong itu. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi itu kuncinya tuh buat suami. Ente gak suka sama satu hal, tapi cari sisi positif lain yang insya Allah itu harusnya membuat engkau ridha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah mereka istri-istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu tidak suka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, kalau kamu tidak suka sesuatu dari mereka, maka mungkin saja kamu tidak sesuka sesuatu tapi ternyata di situ ada kebaikan dari Allah. Masya Allah. Mungkin dia nggak suka, kadang-kadang dia nggak suka bininya jerawatan, kurang glowing, dia nggak suka. Jangan ngeluh, jangan bersyukur. Kenapa? Mungkin kalau di glowing dia kagak mau mente. Jadi bersyukur sama Allah Subhanahu. Jangan-jangan dibalik sesuatu yang kita nggak suka, ternyata di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Tapi bukan berarti demikian kalau ada istri yang nggak benar didiemin, istri akhlaknya nggak baik didiemin. Enggak, Nabi nggak begitu ngajarin. Tetap istausu bin nisa khairan, kata Nabi, baik-baik sama perempuan. Ini pesan Rasulullah nih, bahkan ini pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah pesan terhadap perempuan ini di detik-detik akhir hayatnya Rasulullah. Di hadis lain, sebelum kita bahas hadis tentang akhir hayatnya Rasulullah, di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhila' a'lah fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada laki-laki nih, dengerin nih, laki-laki umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastausu bin nisa khairan, baik-baik sama perempuan, kata Nabi. Saya wasiat baik-baik sama perempuan, biar baik, kata Nabi, sama perempuan sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Kenapa? Kata Nabi, karena perempuan itu khuliqat min dhila', diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'lah, yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atasnya, kata Nabi. Tulang rusuk itu paling atas, paling bengkok. Nabi bilang, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau ente ambil tulang rusuk langsung ente lurusin, ente bengkek, kira-kira apa yang terjadi? Patah. Sebaliknya, wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi kalau ente biarin begitu aja, dia tetap bengkok, nggak lurus-lurus. Maka bagaimana? Ambil jalan tengah, jangan didiemin, tapi pelan-pelan nasehatin, pelan-pelan rubah, tunjukkan dengan akhlakul karimah, tunjukkan dengan akhlak yang baik. Kadang-kadang ibu saya pesan, waktu saya sebelum nikah pesan, nak, istrimu tergantung bagaimana kamu, istrimu tergantung bagaimana kamu. Kalau kamu baik, bisa memperlakukan istri dengan baik, ketika istri salah bisa dinasehati dengan baik, apalagi nasehatinya dengan perbuatan, dengan contoh, dia bakal berubah jadi baik. Tapi kalau kamunya sebagai pemegang nahkoda, kamu yang mengendarai, menyetir daripada bahtera rumah tangga, kamunya udah salah jalan, semua buntutnya berantakan, saudara. Itu pesan dari orang tua saya, dari ibu saya sebelum saya nikah, itu dipesanin seperti itu, saudara, sesuai dengan yang Nabi sampaikan. Nabi bilang, laki-laki nih, kaum laki baik-baik sama perempuan yang baik. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baik sama perempuan. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, paling atasnya bengkok, didiemin tetap bengkok,
dipaksa patah, maka pelan nasihatin yang baik, pelan-pelan, jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan saudara, jangan bosan. Berat memang, sulit memang, teorinya gampang, omongannya gampang, tapi prakteknya gampang apa susah Pak? Saya nanya bawa bapak, ibu-ibu yang jawab, ibu-ibu ngakuin Pak susah katanya. Masya Allah, berarti ibu-ibunya sadar dinasehatin susah. Tapi insya Allah kalau yang ngaji di Al-Madinah ibu-ibunya solehah semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi insya Allah pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita nasihati dengan akhlakul karimah, dengan perilaku yang baik. Nah, tentunya nanti juga kita bahas bagaimana syariat mengatur tingkatan-tingkatan. Kalau udah mulai parah, udah makin kacau, udah mulai parah, udah makin kacau, bagaimana? Ada aturan-aturannya nanti akan kita bahas insya. Tapi intinya pelan-pelan, habbah-habbah, satu langkah demi satu langkah, jangan langsung dipaksakan sesuai dengan keinginan kita, pelan-pelan. Insya Allah berkat pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah istri kita dijadikan istri-istri yang baik, insya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Bahkan nih perempuan nih, kaum perempuan makanya nggak pantas untuk mengidolakan selain Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Kaum perempuan nggak pantas mengidolakan selain Nabi Muhammad karena nggak ada yang lebih perhatian kepada perempuan dari Nabi Muhammad, saudara. Nggak ada yang lebih perhatian terhadap kaum perempuan dari Nabi Muhammad, nggak ada saudara. Padahal Nabi Muhammad laki-laki, tapi perhatiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum perempuan luar biasa saudara. Sampai terjadi di akhir hayatnya Rasulullah, di akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di detik-detik akhir sebelum beliau sakaratul maut, apa wasiatnya beliau? As-salah, as-salah. Yang pertama dipesenin sama Nabi, salat, salat, as-salat, as-salah. Sholat, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholat. Sholatnya rapi, semuanya rapi. Sholatnya berantakan, yang lain berantakan. Wa ma malakat aimanukum. Kemudian dipesenin sama Nabi, kalau punya budak, hati-hati tentang budaknya, diperlakukan dengan baik. Mereka juga manusia. La tukallifuhum ma la yutiqun. Jangan paksa mereka melakukan apa yang mereka tidak mampu. Karena zaman itu perbudakan itu luar biasa. Budak betul-betul diperlakukan seperti barang dan binatang. Islam datang mengatur hukum perbudakan, bukan berarti Islam menjustifikasi perbudakan, bukan. Justru hukum-hukum yang diatur oleh Islam itu bagaimana caranya meminimalisir perbudakan, saudara. Di tengah saat itu dahsyatnya perbudakan, dahsyat saat itu perbudakan, saudara. Betul-betul diperlakukan seperti binatang, apalagi di berbagai belahan dunia lainnya. Budak ada yang dijadikan sebagai buruan, saudara. Budak dijadikan seperti binatang buruan, disuruh lari kemudian ditembak. Budak diadu suruh berantem sampai mati. Bahkan di Arab pun budak disiksa, saudara. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah saat masih menjadi budak sudah disiksa. Bagaimana cara supaya keluar dari Islam? Luar biasa, saudara. Nabi datang, "Wa malakat aimanukum." Hati-hati, hati-hati. Perlakukanlah dengan baik mereka budak-budak kalian. Jangan paksa mereka untuk melakukan apa yang mereka tidak mampu. Yang ketiga, wasiat terakhir Rasulullah sebelum meninggalnya, ya, Allah fin nisa. Allah fin nisa. Buat ibu-ibu, dengarkan wasiat ini dengan penuh cinta kepada Rasulullah. Bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada perempuan. Buat yang kaum laki, dengarkan nasihat ini sebagai wasiat Rasulullah untuk anda. Wasiatnya Nabi Muhammad untuk anda. Apa wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah fin nisa. Di akhir-akhir hayatnya Rasulullah pesan, hati-hati sama perempuan. Jaga baik-baik, Allah fin nisa. Jaga baik-baik perempuan, jaga baik-baik. Fa innahunna awan ay asirat fi aidikum. Karena mereka tuh ibarat tawanan-tawanan di tangan kalian. Kalau udah jadi istri kalian, mau keluar harus izin dengan kalian. Mau ini itu harus izin dengan kalian. Sepenuhnya dijadi tanggung jawab kalian. Seakan-akan mereka seperti tawanan kalian karena nasib mereka ada di tangan kalian. Maka jaga-jaga mereka, kata Rasulullah. Akhadtumuhunna bi ahdillah. Kalian mengambil mereka dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu diijab kabul, saudara, ya, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur.
Ketika dilakukan ijab kabul, seakan-akan saat itu sang bapak atau sang wali sedang menyerahkan kepada suami, aku serahkan tanggung jawab terhadap anak ini, makannya, pakaiannya, akhlaknya, sholatnya, ibadahnya, semuanya aku pindahkan tanggung jawab itu dari punggungku ke punggungmu, sehingga begitu dia terima, itu menjadi janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhadtumuhunna bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan farji-farji mereka, kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimatnya Allah. Artinya ketika nikah, ini maksudnya ketika nikah itu kan nikah hanya sah dengan kalimat nikah atau tazwij, dengan kalimat nikahaha atau tazwijaha, zawwajtuka ankahtuka, nggak sah pakai kalimat lain atau pakai terjemahan dari dua kalimat ini, nggak boleh. Kenapa? Karena ditentukan di Al-Quran hanya disebutkan dua kalimat ini, sehingga akad nikah harus pakai dua kalimat ini. Kalau bahasa Arab pakai kalimat tazwij atau pakai kalimat inkah. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa lain terjemah secara eksplisit, terjemah secara sharih dari dua kata ini, itu namanya kalimatillah. Kau menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah, sehingga kau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya. Nah, ini yang berkaitan dengan suami. Masih banyak, nanti masih banyak bagaimana sikap cemburu suami yang seharusnya, bagaimana sikap suami harus melindungi istri, bagaimana sikap suami harus menafkahi istri, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, insya. Tapi saudara, tapi yang terakhir sebelum saya tutup, sebelum kita pindah ke risalah Mustarsyidin, sebelum kita pindah ke kitab yang kedua, saudara, saya pengen ingatkan bagaimana sih suami yang ideal. Nah, ini harus jadi catatan oleh semua suami, baik yang ada di sini atau yang mendengar melalui live streaming dan lain sebagainya. Bagaimana sih jadi suami yang ideal? Suami yang baik seperti apa? Apakah yang hanya senyum saja, nggak ada marahnya? Apakah? Mari kita dengar sama-sama saudara. Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an. Kalau dengar nama ulama besar biasakan radhiyallahu anhu. Saudara, beliau pernah mengatakan, apa kata Imam Al-Haddad? Ar-rajulul kamil huwa alladhi yusamih fi huquqi nafsihi wala yusamih fi huquqillah, warrajulun naqis walladhi yakunu ala aksih. Laki-laki yang sempurna, laki-laki yang betul-betul laki-laki full, laki-laki seutuhnya. Suami yang sempurna, suami yang seutuhnya. Bagaimana sifatnya dia? Walladhi yusamih fi huquqi nafsih, dia yang memaafkan, mentolerir manakala istrinya kurang dalam menunaikan hak-haknya. Istrinya kurang lebih dimaafin, tutup mata. Yang terhadap dia ya, mungkin masakannya ada yang kurang enak, tutup mata. Walaupun itu masakan garamnya kebanyakan setengah kilo, saudara, puji, bilang ini ngelebihi masakan daripada hotel bintang 5. Tutup mata, yusameh. Kurang lebih kadang-kadang bininya kalau lagi capek tuh bini suka ngegerutu, tutup mata. Kadang-kadang ada hak-haknya nggak ditunaikan, tutup mata, udah tutup mata. Kadang-kadang tuh bini begitu lakinya lagi tidur, ya begitu lakinya mohon maaf mau ngajakin tidur, saudara, begitu lakinya baru mau nyium bau balsem. Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang nggak sengaja tuh bini, kalau sengaja sih kelewatan. Nggak sengaja, kebetulan emang dia lagi nggak enak badan dan dia nggak tahu istilah suaminya akan mendekati dia, tutup mata, kurang lebih tutup mata, maafin. Yusamih fi huquqin nafsih. Tapi sekali lagi Bu ya, ini jangan dijadiin alat ibu-ibu buat nindes laki nih Bu. Ini omongan buat laki, buat istrinya bagaimana? Nanti jadi istri soleha lain lagi caranya. Makanya nggak tuntas sampai di sini nih, pengajian nggak tuntas sampai di sini. Akan kita lanjutkan insya. Ar-rajulul kamil, kata Imam Al-Haddad, laki-laki yang sempurna, huwallazi yusamih fi huquq nafsih, dia yang memaafkan kalau berkaitan dengan hak-hak dirinya, dia maafin. Kurang lebihnya istri dimaafin.
Tapi wala yusama fi huquqillah. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah nggak ada toleransi, saudara. Bininya nggak sholat, jangan dikasih hati. Bininya nggak puasa Ramadan, oh jangan dikasih hati. Marah, wajib kita tegur. Jangan tolerir, kesian dia, capek. Biarin dah dia kagak sholat subuh, kesian dia capek, dia ngurusin anak, semalam anak nangis, nggak bisa, saudara. Tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Dia nggak godok puasa Ramadan, digempangin, dientengin, tegur, marah, saudara. Dia buka auratnya di hadapan laki-laki yang nggak mahram, tegur. Itu hak Allah. Dia ngelanggar aturan Allah. Jangan ada toleransi di situ, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Itu laki-laki yang sempurna. Urusan pribadinya kurang lebih. Istri saya ada kelebihannya dalam urusan lain, kekurangannya kurang lebih, saudara. Saya minta sama Allah kekurangannya. Tapi urusan Allah, urusan agama, urusan kehormatan, jangan main-main. Jangan ada toleransi, saudara. Tegas. Saya bukan berarti harus ngamuk, harus kasar, enggak. Tapi jangan pernah diam, saudara. Waktunya tegur, tegur. Waktunya nasihati, nasihati. Waktunya marah, marah. Karena dia udah menerjang aturan Allah Subhanahu. Warrajulun naqis. Tapi laki-laki yang kurang, ya, yang bocor alus, bocor alus. Laki-laki yang kurang, yang nggak betul-betul laki-laki, yang seperti apa? Ini introspeksi buat diri kita masing-masing. Walladzi yakunu ala aksih, yang sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kalau berkaitan dengan urusan agama, bininya nggak sholat, biarin dah. Kesian dia capek. Bininya nggak puasa, ya udah deh, saya nggak mau ikut campur, itu kebebasan dia di hadapan Allah. Saya nggak mau mengintervensi istri saya. Bininya nggak pakai jilbab, nggak mau menutup aurat, udah deh biarin. Kita ngapain sih ngurusin orang? Saya ngurusin dosa saya aja terlalu banyak, nggak ada waktu buat ngurusin orang. Palelobo menyan. Tegur. Kalau nggak tegur kau diam, berarti kau bukan laki-laki yang sesungguhnya. Lakinya ngobrol sama laki-laki lain, ketika nggak ada orang, khalwat berduaan dengan enaknya, dengan asik, saudara, nggak ada beban. Laki-laki lain masuk ke rumahnya ketika dia nggak ada, tegur. Ketika kau nggak tegur, saudara, kau rajulun naqis, kau laki-laki yang nggak sempurna. Walladzi yakunu ala aksi, sebaliknya, laki-laki yang kurang, kalau urusan Allah dia diam nggak marah. Tapi kalau urusan dirinya, masya Allah, ngamuk-ngamuk nggak kepukul lagu. Urusan kopi terlambat aja banting piring, saudara. Ngamuk-ngamuk nggak kepukul lagu. Saya mau tanya ibu-ibu yang model seperti itu, yang kalau urusan Allah diam, urusan dirinya ngamuk, ada apa kagak, Bu? Banyak atau tidak, Bu? Hati-hati, itu masuk kategori laki-laki yang nakis, kata Imam Al-Haddad. Laki-laki yang nggak sempurna. Ketika urusan Allah dia diam, tapi urusan dirinya nggak berhenti nuntut, bahkan marah-marah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan suami-suami yang saleh, bukan suami solehah, ya, suami yang soleh. Kalau suami solehah kelewatan nurut sama bini, sampai urusan rumah tangga kendalinya di tangan bini, itu kelewatan lagi. Nggak bisa juga seperti itu melanggar qudratullah, melanggar sunnatullah. Tapi jadilah suami-suami yang yang betul-betul menunaikan kewajibannya sebagai suami dan memenuhi hak-hak daripada istrinya, serta menghidupkan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kewajiban-kewajiban suami yang lain sampai tuntas, insya Allah di pertemuan berikutnya. Kemudian baru dilanjutkan kewajiban-kewajiban istri, insya Allah. Jangan sampai nggak hadir ya, Bu, ya. Jangan sampai nggak hadir. Giliran kewajiban suami hadir, giliran kewajiban istri. Waduh, nih hari Habib mau bahas ini nih, ntar kalau saya tahu saya nggak ngamalin, dosa lagi. Jangan nakal-nakalan, Bu. Insya Allah saya doain ibu-ibu yang istiqomah hadir, makin disayang sama suaminya, rumah tangganya makin berkah. Amin ya rabbal